Pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya adalah orang yang dari dalam dirinya menghasilkan hal-hal yang berkualitas, hal-hal yang mulia bagi sesama dan bagi bangsanya. Semua pahlawan di Indonesia, mereka rata-rata lahir dari orang-orang yang biasa, sederhana. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab, mereka juga punya latar belakang yang biasa-biasa. Tapi mereka bisa mengeluarkan yang terbaik dalam dirinya, karena mereka mau lahir, mereka mau bangkit menjadi seorang pahlawan. Pahlawan atau hero, Indonesia boleh berhasil untuk bisa menaklukkan kolonial, penjajah, dan merdeka. Tapi sekarang masih harus berjuang dalam mengentaskan COVID-19. Bukan sesuatu yang mudah, itu sebabnya dibutuhkan pahlawan-pahlawan. Agar kita bersama-sama bisa menang dan bisa keluar dari masa-masa yang sukar ini. Pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya adalah orang yang dari dalam dirinya menghasilkan hal-hal yang berkualitas, hal-hal yang mulia bagi sesama dan bagi bangsanya. Dan yang menarik, ternyata seorang pahlawan bukanlah orang yang berintelektual tinggi. Rata-rata seorang pahlawan bukanlah orang-orang yang berkecukupan atau berkelimpahan. Rata-rata seorang pahlawan bukan orang-orang yang jenius. Ternyata rata-rata pahlawan Indonesia adalah orang-orang yang berasal dari keluarga sederhana. Tapi mereka mampu untuk mengeluarkan yang terbaik yang ada di dalam dirinya, sehingga mereka keluar menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia. Dan bahkan yang lebih luar biasa, pahlawan-pahlawan yang ada di dalam Alkitab, mereka punya latar belakang yang buruk, mereka punya latar belakang yang sederhana, mereka punya latar belakang yang kurang baik, tapi akhirnya mereka bisa keluar dan menghasilkan yang terbaik. Yang pertama, Yusuf dibesarkan dari keluarga disfungsional. Bapaknya punya istri 4, bahkan dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dijual jadi budak oleh saudara-saudaranya. Bahkan dipenjarakan, difitnah oleh istri Potifar. Tapi karena dia nggak bersedih hati, dan akhirnya dia bisa mengeluarkan terus yang terbaik, menjadi Perdana Menteri atas negara yang dikuasai itu Mesir, dan menolong keluarganya dari krisis pangan, dan bahkan menolong dunia ini dari kelaparan hebat. Berikutnya Musa, latar belakang anak budak Yahudi, mantan pembunuh, tidak fasih bicara, tapi jadi pemimpin Israel yang hebat, spektakuler, dan paling diikuti dengan jumlah yang cukup besar. Daud yang punya latar belakang adalah seorang gembala kambing domba, cuma 2-3 ekor. Tidak dianggap anak oleh orang tuanya, bahkan dijadikan pembantu oleh keluarganya. Pernah juga ketangkapan berzina, bahkan membunuh. Tapi yang kita kagum dan salut, Daud tidak stay dalam keadaan yang terpuruk. Dia bangkit dan mengeluarkan hal-hal berkualitas, dan akhirnya menjadi pahlawan perang, Raja Israel yang dihormati. Bahkan firman Tuhan dalam Perjanjian Baru mengatakan, He is the man after the kind of heart. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Berikutnya Daniel. Siapa dia? Seorang tawanan perang. Dibenci oleh sekelilingnya. Tapi yang menarik, dia menjadi Perdana Menteri atas 5 raja yang berbeda. Bayangkan, rajanya ganti, menterinya sama. Biasanya kalau pemimpinnya ganti, pasti menterinya juga ganti. Tapi karena kualitasnya Daniel, membuat akhirnya raja yang baru tetap harus memakai Daniel. Petrus, seorang nelayan miskin, pengecut, sombong, bukan cuma menyangkal Yesus, bahkan mengutuk Yesus sampai 3 kali. Tapi dia terus bangkit dari keterpurukan dia. Dan dia akhirnya menjadi seorang pengkhotbah luar biasa. 1 kali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Menjadi rasul yang dihormati. Paulus, seorang penganiaya jemaat, pembunuh, sangat keras kepala, tapi jadi perintis gereja terbanyak, penulis Alkitab Perjanjian Baru yang cukup banyak, pengajar terbaik. Bahkan Yesus sendiri, siapa dia? Lahir di kandang domba. Sederhana, bukan di rumah sakit yang cukup bagus. Anak tukang kayu. Pekerjaan tukang kayu bukan pekerjaan bergengsi pada waktu itu. Pekerjaan yang biasa saja. Ibunya bernama Maria. Maria bukan ada titel-titel gelar-gelar yang menarik. Bukan disebut ibunya sebagai Ratu Maria, Bunda Maria, Nyonya Maria. Hanya cuma Maria, wanita biasa. Saudara-saudara bernama Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, yang dikenal orang baik tapi sederhana, miskin. Bahkan Yesus juga disebut sahabat orang berdosa. Tapi ketahuilah, dia tabib yang ajaib, membuat mujizat yang spektakuler, penyelamat manusia, raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kalau kita bisa melihat semua pahlawan di Indonesia, mereka rata-rata lahir dari orang-orang yang biasa, sederhana. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab, mereka juga punya latar belakang yang biasa-biasa. Tapi mereka bisa mengeluarkan yang terbaik dalam dirinya. Karena mereka mau lahir, mereka mau bangkit menjadi seorang pahlawan.